Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya nih adik-adik? Ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Hayo, siapa yang masih ngantuk di sini? Ayo melek-melek dibuka matanya. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan ditemani bersama Kak Rika dan Kak Ana. Yeay! Udah gak sabar kan adik-adik kita memulai ibadahnya? Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik biar gak ngantuk, kita bernyanyi di lagu kita yang pertama, Apabila Kita Suka Cita. Mari kita nyanyikan. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyi lagu yang kedua, yaitu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu. Sekarang waktunya kita berdoa. Oke, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga atas penyertaan pada malam tadi. Kami sudah boleh beristirahat. Dan sekarang kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kana dan membaca Alkitab, kita bernyanyi satu lagu lagi dari Firman-Mu Pelita judulnya, oke? Ayo kita nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
Shalom adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Ana di IMPA Online hari ini. Nah adik-adik udah siap belum? Kita mau membaca Alkitab dan mau mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Oh iya, udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau belum ambil dulu yuk, kakak tungguin. Nah kalau sudah, Alkitabnya boleh diletakkan dulu karena kita mau berdoa. Betul sekali. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami bersama keluarga setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami boleh berada kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berikan kami hikmat Tuhan agar kami dapat mengerti firman yang dibacakan dan disampaikan, serta kami dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka ya pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Nehemia. Nehemia itu ada di perjanjian lama, betul sekali. Nehemia ada di perjanjian lama. Kita buka kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8 kita baca bersama-sama ya. Adik-adik yang masih TK yang belum bisa baca boleh didampingi oleh mama papa atau kakak di rumah. Yuk kita baca ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakkos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mose Zabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Ba'ana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka bin orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, adik-adik, ada yang sudah pernah kenal belum dengan Nabi Nehemia? Kalau belum, kakak mau kasih tahu ya. Nehemia adalah seseorang yang bekerja untuk menyediakan dan mencicipi minuman anggur bagi Raja Artasasta. Nah, kenapa harus dicicipi dulu, Kak? Karena Nehemia harus tahu mana anggur yang baik,
mana anggur yang kualitasnya bagus, mana anggur yang rasanya enak, yang rasanya baik untuk raja. Nah, setelah itu, setelah sudah siap, setelah semuanya baik, baru Nehemia menyajikan dan memberikan anggur itu kepada raja untuk diminum oleh raja. Nah, Nehemia ini begitu dekat dan dikasihi oleh sang raja Artasasta, karena Nehemia termasuk orang yang bekerja dengan baik, orang yang takut akan Tuhan. Suatu hari Nehemia terlihat begitu sedih. Karena apa ya, adik-adik tahu gak? Nehemia ternyata mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem di kotanya tempat ia lahir dulu sudah hancur, sudah berantakan, sudah terbakar tembok itu. Jadi Nehemia sangat sedih mendengar kabar itu. Nah, kesedihan Nabi Nehemia ini dilihat oleh sang raja. Suatu ketika sang raja menghampiri dan bertanya, "Nehemia, kenapa kamu kelihatannya murung? Kenapa kamu kelihatannya sedih? Ada apa? Ada yang bisa saya lakukan untuk kamu? Ada yang bisa saya bantu untuk kamu?" kata raja. Lalu Nehemia bilang sama raja, "Raja, saya sedih karena tembok Yerusalem telah hancur, terbakar, telah runtuh. Gimana ya raja? Boleh nggak kalau saya kembali dulu ke kampung halaman saya untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem itu?" Nah, kemudian ternyata raja mengizinkan. Raja menyetujui Yeremia untuk kembali ke kampung halamannya untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Sebelum pergi ke kampung halamannya untuk membangun tembok Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Nehemia, adik-adik? Ternyata Nehemia berlutut untuk berdoa, untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena apa? Membangun tembok Yerusalem itu gak mudah. Kayak kita mau bangun rumah, pasti kan gak gampang. Butuh bahan-bahan, butuh orang-orang, tenaga-tenaganya yang banyak. Oleh karena itu, Nehemia berdoa, minta pertolongan sama Tuhan untuk ia boleh diberkati dan dibantu oleh Tuhan, diberikan orang-orang yang mau ikut membangun tembok Yerusalem dengan bahan-bahan juga yang lengkap untuk bisa membangun tembok Yerusalem. Karena kalau bukan Tuhan, maka Nehemia tidak bisa mengerjakan itu. Sama dengan kita, kalau bukan karena berkat Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan dan melakukan apa-apa. Nah, adik-adik, setelah kembali ke kampung halamannya, Nehemia dibantu oleh penduduk-penduduk di sana untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem kembali. Ada yang membangun tembok, ada yang nanti mengecat, ada yang memecah batu-batuannya, ada yang mengukur-ngukur. Nah, itu pasti butuh apa, adik-adik? Kerjasama. Betul sekali, butuh kerjasama dengan banyak orang untuk bisa membangun tembok Yerusalem. Kenapa harus kerjasama? Karena dengan kerjasama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih mudah dilakukan bersama-sama, dilakukan bergotong royong, dilakukan beramai-ramai. Dan pekerjaan tersebut juga bisa menjadi lebih cepat selesai, adik-adik. Nah, dari cerita Nabi Nehemia bersama penduduk membangun kembali tembok Yerusalem, Kakak mau sampaikan ke adik-adik, pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diajak untuk bisa bekerja sama. Dalam hal apa, Kak? Banyak. Kita lihat dulu nih, kerjasama di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah. Nah, adik-adik bisa kerjasama dengan kakak atau adik-adik untuk membereskan tempat tidur. Misalnya adik-adik bangun tidur, diberesin sendiri, gak usah tunggu mama suruh, gak usah tunggu papa suruh, adik-adik bereskan. Lalu kalau lagi mainan sama teman-teman atau sama adik kakak di rumah, adik-adik juga bisa bekerja sama membereskan mainan sendiri, kembali dirapikan di rak atau di lemari atau di kotaknya. Lalu apa? Kerjasama untuk bantu, misalnya mau bantu mama jemur pakaian, boleh. Mau bantu mama menyapu, boleh. Mau bantu mama mencuci piring, boleh. Nah, dengan bekerja sama melakukan pekerjaan di rumah,
maka pekerjaan di rumah akan terasa lebih ringan dan lebih cepat untuk selesai. Kemudian apalagi Kak? Bekerja sama di lingkungan sekolah. Saat nanti adik-adik sudah masuk tatap muka secara offline di kelas, adik-adik bisa bekerja sama dengan teman untuk mengerjakan tugas sama-sama, kerja kelompok sama-sama, asalkan ada yang tidak boleh, bekerja sama dalam ulangan. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Karena apa? Karena kalau kita kerjasama saat ulangan, sama saja kita dengan menyontek. Menyontek itu sama dengan mencuri jawaban orang lain. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh bekerja sama saat mengerjakan ulangan atau ujian. Kalau kerjakan PR, kerjakan tugas, kerja kelompok, masih boleh untuk bekerja sama, sehingga pekerjaan itu akan lebih cepat selesai dan lebih mudah juga kita mengerjakan bersama teman-teman. Nah, yang kedua, jangan lupa kita untuk selalu meminta pertolongan Tuhan. Walaupun kita sudah merasa bisa nih, walaupun kita sudah merasa banyak teman-teman yang akan bantu untuk kerjasama mengerjakan sesuatu hal, kita juga harus tetap meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, kita mau mengerjakan ini misalnya, minta pertolongan Tuhan untuk memberkati kita supaya hasilnya baik, supaya prosesnya lancar, gitu ya adik-adik. Nah, itu yang mau kakak sampaikan dari cerita hari ini. Kakak harap kita semua, adik-adik di rumah, kakak juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saling bekerja sama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja. Saat berpelayanan nanti, kita sudah sekolah minggu seperti biasa, adik-adik juga bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk sama-sama mengisi pelayanan pujian paduan suara, atau sama-sama untuk bisa menjadi pelayan kolekte juga bisa. Nah, itu juga bentuk bekerja sama di lingkungan gereja. Apapun itu, jika kita lakukan dengan bersama-sama, maka hasilnya akan lebih baik, lebih ringan, dan lebih cepat selesai. Nah, adik-adik, semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Kakak-kakak, adik-adik juga bisa melakukannya. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Ana atas firman Tuhan dan juga cerita yang boleh adik-adik dengarkan. Sekarang untuk merespon cerita dari Kak Ana, kita akan bernyanyi satu lagu yang berjudul Kita Kerja Sama-sama. Oke, ayo kita bernyanyi. Sama-sama, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, kita sudah tiba di penutup IHMPA kali ini. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin nih, jangan lupa ya untuk kasih persembahan. Adik-adik bisa menitipkan kepada mama papa untuk persembahannya. Nanti mama papa akan kasih ke gereja atau melalui scan barcode yang ada di ibadah hari Minggu umum. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup kita, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas seminggu yang lalu kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu. Kiranya seminggu ke depan berkat dan rahmat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you.